Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Cara junub Rasulullah riwayat Bunda Aisyah. Dalam hadits Aisyah disebutkan, Rasulullah SAW jika mandi karena junub, maka beliau akan memulainya dengan membasuh kedua tangan, kemudian mengucurkan air dengan tangan kanan ke bagian tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya, kemudian berwudu seperti wudu beliau untuk salat. Kemudian beliau mengambil air, lalu memasukkan jari-jari ke bagian bawah rambut, lalu mengucurkan 3 gayung air ke kepala, kemudian mengucurkan air ke seluruh kulit. Riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran 1. Awali junub dengan membasuh kedua tangan. 2. Cucilah kemaluan supaya bersih dari kotoran. 3. Berwudu sebelum mandi, bukan berwudu setelah mandi junub. 4. Kucurkan air ke sela-sela jari, kemudian ke kepala dan alirkan air ke seluruh tubuh. Hukum nikah menurut para ulama. Adapun hukum nikah. 1. Sekelompok ulama, yaitu, jumhur berpendapat bahwa nikah itu sunnah. 2. Ahli zahir berpendapat bahwa nikah itu wajib. 3. Para ulama mutaakhirin, dari mazhab Maliki, berpendapat bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain sunnah dan untuk sebagian yang lain lagi mubah. Hal itu berdasarkan kekhawatiran terhadap perbuatan zina atas dirinya. Sebab perbedaan pendapat, apakah bentuk perintah di dalam firman Allah ya Allah, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. An-Nisa, ayat 3. Dan sabda Rasulullah SAW, saling menikahlah kalian, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lain. Riwayat Ibnu Majah. Apakah diartikan sebagai suatu kewajiban, sunnah ataukah mubah? Hukum khutbah nikah. Adapun khutbah nikah yang diriwayatkan dari Nabi SAW. 1. Jumhur berpendapat bahwa khutbah itu tidak wajib. 2. Daud berpendapat bahwa khutbah itu wajib. Menunjuk kepada hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami khutbatul hajat, segala puji hanya bagi Allah atau sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya dan memohon pertolongannya serta meminta ampunannya. Dan kami berlindung dari berbagai kejahatan jiwa kami dan dari berbagai kejelekan amal kami. Barang siapa yang dia beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang dia sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersal kurang dari si bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tiada sekutu baginya, dan seterusnya. Riwayat Abu Daud. Meminang wanita yang sudah dipinang orang lain. Adapun meminang wanita yang sudah dipinang orang lain, maka larangan dalam hal ini ditetapkan dari Nabi SAW. Menunjuk kepada hadits Ibnu Umar secara marfu, tidak boleh salah seorang dari kalian meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama berbeda pendapat, apakah hal itu menunjukkan sahnya sesuatu yang dilarang atau tidak. Jika menunjukkan hal itu, maka dalam kondisi bagaimanakah hal itu bisa menunjukkan? 1. Daud berpendapat dibatalkan. 2. Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat tidak dibatalkan. 2. Pendapat ini dari Malik. 3. Adapun yang ketiga yaitu, agar dibatalkan sebelum digauli dan tidak dibatalkan sesudah digauli. Melihat wanita yang dipinang. Adapun melihat wanita ketika meminang. 1. Malik membolehkan hal itu dengan melihat kepada wajah dan kedua telapak tangan saja. 2. Sebagian ulama lainnya membolehkannya dengan melihat seluruh badan kecuali kedua kemaluannya. 3. Sekelompok ulama melarang hal itu secara mutlak. 4. Abu Hanifah memperbolehkan melihat kedua kaki, wajah dan kedua telapak tangan. Sebab perbedaan pendapat, adanya perintah untuk melihat para wanita secara mutlak, dan juga larangan secara mutlak, serta dengan dibatasi, melihat wajah dan kedua telapak tangan berdasarkan penafsiran para ulama tentang firman Allah. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. An-Nur ayat 31. Yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan ulama yang melarang berpegang pada larangan melihat para wanita.